Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah An-Najah, ibu-ibu kaum salih salihah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sore jadi harus melihat kamera ini. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan Ahad sore ini kita semua bisa bersilaturahim, bisa bermuhasabah, bisa bertemu kembali dalam majlis yang barokah, yaitu ngaji bareng di pengajian Majelis Taklim An-Najah. Tak terasa pada hari ini minggu terakhir di bulan Dzulqa'dah. Insyaallah nanti hari Senin kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu bulan-bulan haram yang diberikan kemuliaan. Salah satunya adalah 10 terakhir di bulan suci Dzulhijjah, yaitu kita kenal namanya bulan haji. Jadi bulan disyariatkan haji. Salah satu kemuliaan di bulan Dzulhijjah ini adalah banyak sekali, diungkapkan dalam berbagai hadis dan juga di dalam Al-Quran. Wal fajri wa layalin 'ashr. Jadi demi fajar dan 10 hari. Nah, ini wakila adalah salah satunya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Salah satu yang disyariatkan itu adalah memperbanyak puasa. Jadi kalau Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian ini punya kesempatan waktu, yang kemarin Ramadan masih punya tanggungan, bisa disahuri di 10 awal ini bulan Dzulhijjah. Ya, banyak puasa yang pertama ini. Nah, puncaknya itu adalah puasa Arafah. Ini salah satu yang disyariatkan. Kemudian di puasa Arafah ini juga salah satunya adalah bersamaan dengan wukuf orang-orang yang berhaji di Makkah Madinah, yang berhaji di Baitullah gitu. Jadi wukuf Arafah tanggal 9. Ini salah satu syariat yang diutamakan di awal Dzulhijjah. Jadi memperbanyak puasa sunnah di 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah yang pertama. Yang kedua, kenapa Dzulhijjah ini istimewa? Salah satunya adalah tentang pesan syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita suruh berkiblat atau mengambil ibrah dari kisah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sekian Al-Quran, sekian ayat Al-Quran itu ada satu ayat yang luar biasa sekali, supaya kita mengambil model. Istilahnya adalah model begitu ya. Model hikmah pembelajaran, hikmah kehidupan dari sosok Nabi Agung Ibrahim alaihissalam. Tadi saya bacakan di surat An-Nahl sebagai muqaddimah di ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya dari sosok Nabi Ibrahim itu bisa belajar adalah salah satu umat qanitan, umat yang sangat patuh pada Allah, dan dia termasuk orang-orang yang hanif dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi role
percontohan. Jadi ketika Allah memberikan sebuah tuntunan bagi kita dengan model syariat yang dicantumkan oleh Nabi Agung Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Makanya sampai salah satu pertanyaan nanti di alam barzah itu kan, siapa perasaan bapakmu itu? Jadi sebagai sosok yang menjadi panutan itu adalah Nabi Agung Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka jangan sampai kemudian dari keluarga kita, anak-anak kita itu tidak kenal kisah Ibrahim itu. Yang kita kenal mungkin hanya satu, ketika Ibrahim dibakar oleh api yang kemudian dia tidak panas, tidak terbakar begitu. Tapi bukan hanya sekedar itu. Allah mau jadikan Ibrahim itu sebagai role model, pembelajaran bagi kaum-kaum belakangan, yaitu kaumnya Nabi Muhammad SAW itu. Karena di balik kisah Ibrahim itu mengandung kisah kehidupan hampir semua manusia. Saya ulang kembali nih, mengambil kisah kehidupan hampir semua manusia. Baik itu kisah ubudiyah, baik itu kisah keluarga, kisah ujian, kisah kebahagiaan, bahkan kisah kesuksesan semua. Poin-poin yang menjadi pembahasan di sana itu adalah, yang pertama adalah pelajaran tauhid. Ini dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah kita diajarkan tentang tauhid. Tauhid ini kenapa menjadi penting nih? Bahkan sampai ketika digambarkan di Al-Quran itu, apa bekal ketika kita mau meninggal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Gak usah khawatir, gak usah warisan banyak. Tauhid yang kuat pada anak cucu kita. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ. Jadi ketika Ibrahim itu akan meninggal, dia kumpulkan anak cucunya. Siapa itu saat itu adalah Ismail, kemudian Ishak, Yakub. Ditanyakan, kalau bapak meninggal itu kalian nanti ibadahnya apa? Dia hanya memberikan peninggalan sampai itu. Apakah engkau akan masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang sekarang sering ditinggalkan. Jadi takutnya kalau meninggal itu nanti ninggalin apa, tapi ternyata tauhid yang dibangun di atas keluarga kita ini tidak kokoh begitu. Jadi pastikan ketika kita meninggal itu yang diwariskan adalah tauhid. Sehingga bukan hanya soal warisan nih, yang sering kita kadang terlupakan itu adalah menekankan kekuatan tauhid pada anak cucu kita. Jadi kalau bapak meninggal, nanti ibu dan anak-anak bagaimana begitu. Ya pastikan tauhidnya adalah kuat, masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana posisi tauhid yang dicari Nabi Ibrahim? Yang kemudian kita kenal Nabi Ibrahim itu adalah Nabi peletak monoteisme atau peletak agama tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, wijidik Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ketika Nabi Ibrahim itu bertanya pada bapaknya Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Tanyakan pada bapaknya Azar itu. Ketika Azar itu dia seorang pembuat patung. Azar itu pembuat patung nih. Jadi sebelum Ibrahim ini tauhid itu belum diletakkan sebagai sebuah agama yang kemudian kokoh. Ketika zaman-zaman Nabi sebelumnya, Nabi Syekh, kemudian Nabi Nuh, Nabi sebelumnya itu masalah tauhid ini belum menjadi sebuah peletakan dasar dalam akidah. Mereka masih belajar membangun hubungan dengan alam semesta. Maka kita kenal namanya dinamisme dan sejenisnya itu. Ketika Nabi Ibrahim itu sudah diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana mencari sosok tauhid ini dari aspek logik. Jadi menyetunggalkan Allah ini bagian dari logik. Jadi Gusti Allah ini adalah satu dan satu kesatuan. Kalau bahasanya kita ya ketuhanan yang Maha Esa. Esanya itu tidak bisa dibagi. Ditanya itu kenapa bapak membuat patung kemudian disembah?
ini hanya salah satu alat, begitu bahasanya begitu. Kalau kita sering bertanya kepada saudara-saudara kita yang berbeda imannya begitu, karena wasilah saja begitu, sama seperti orang muslim yang dianggap menyembah Ka'bah begitu, Ka'bah sebagai wasilah begitu. Itu jawabannya begitu. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar itu. Akhirnya kemudian dihancurkanlah patung-patung yang ada di kerajaan Namrud itu, disisakan patung yang besar dikasih kapak itu. Ini sebuah pembelajaran bahwa apakah mungkin ya patung yang besar ini bisa menghancurkan patung yang kecil. Nah, logika manusia berbunyi di sini. Mana mungkin patung nggak bisa menghancurkan? Patung kan nggak bernyawa. Nah, logikanya muncul, tapi karena doktrin, dogma, akhirnya kemudian ini ya tidak berfungsi begitu. Hanya tetap menyembah patung dan keturunannya. Padahal patung ini ketika di zaman Nabi Soleh dulu itu, atau zaman-zaman Nabi sebelumnya itu adalah kaum orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang kemudian diingat jejak kebajikannya, tapi malah kemudian dikultuskan. Karena seperti itu sebenarnya. Jadi dulu adalah sosok orang-orang soleh. Mana Lata wal Uzza itu dulu adalah orang-orang yang soleh. Kalau bahasa kita ini ya danyang lah begitu, perintis kaum atau perintis kaum yang muda itu jadi orang-orang baik, kemudian dikultuskan, diingat kebajikannya, tapi malah disalahgunakan dan disalahkan oleh iblis menjadi sesembahan. Ketika Nabi Ibrahim mencari ke arah timur dan barat, dicari Tuhannya, dia menemukan bintang. Apakah bintang ini layak yang menjadi Tuhan itu? Ternyata tidak. Dia lihat bulan, lihat malam, siang, lihat matahari. Dia tidak menemukan. Artinya begini, dicari kemanapun Tuhan ini, esensinya ketuhanan itu apa? Hanya kemudian pada puncaknya Allah memberikan hidayah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hanya menghadapkan seluruh wajah ini pada Zat yang telah menciptakan itu semua. Proses ini tidak sederhana. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana menemukan sosok tauhid ini dengan logik dan akal kita. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan sekedar kata-kata, tapi kemudian bisa diwujudkan bahwa segala sesuatu kita itu, tempat kita bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan sekedar ketuhanan yang Maha Esa, tapi semua tempat kita bergantung adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yang paling kecil saja, yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita ini adalah curhat kepada Allah. Kita mungkin lebih nyaman curhat kepada media sosial, bercurhat kepada tetangganya, kawannya, daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leres sama leres? Leres sama leres ibu-ibu? Leresnya. Curhat kepada Allah itu lebih indah gitu. Tapi kadang ini suka ditinggalkan karena esensi tauhidnya mulai luntur. Semuanya harus dicurhatkan kepada seluruh umat manusia, padahal mereka juga tidak memberikan solusi begitu. Si A ini punya masalah A, punya masalah B, tapi mereka nggak ngasih solusi. Tapi kalau bapak ibu-ibu ini curhatnya kepada Allah, Allah ngasih solusi. Bagaimana cara curhatnya? Bangun, ambil wudhu. Punya masalah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Di dalam sholatnya ngomong sama Allah, ya Allah saya punya masalah A, saya punya masalah B. Sampaikan sama Allah di sekitar sujud-sujud kita itu. Begini masalahnya, mohon petunjuknya, kasih solusinya begitu. Yang curhat sama Allah boleh itu. Sambil ngobrol keras juga boleh kalau untuk meyakinkan diri kita itu. Waktu sujud itu boleh. Asal nggak kedengaran anak-anaknya begitu. Sampaikan sama Allah di dalam sujud itu. Masih kurang mantap, buka Al-Quran ngaji. Di setiap ayat ngomong sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ngomong sama Allah. Ya Allah, kitab ini kan tidak ada keraguan, tapi kenapa kau ragukan hati ini padamu? Cerita kepada Allah curhatnya semuanya macam-macam. Setiap ayat ngomong sama Allah. Pernah nyoba kayak gitu buatan ibu-ibu? Pernah nama buatan? Belum pernah. Jadi itu lebih baik daripada curhat pada orang lain atau manusia yang lain. Curhat pada Allah itu akan Allah ngasih solusi begitu.
Karena ketika kita tidak yakin kepada Allah, artinya bahwa esensi tauhid kita ini sudah mulai perlu dibangun kembali, diingatkan kembali. Oke. Jadi kalimat al-ikhlas yang sering disampaikan di surat al-ikhlas itu tidak hanya sekedar kalimat yang biasa, tapi ini luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allah itu adalah Maha Esa. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Artinya bergantung ibu-ibu, cekelan. Kalau punya masalah, aku cekelannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar cekelan, cekelan apapun gitu. Lam yalid wa lam yulad, Gusti Allah itu tidak ada proses, tidak dianakkan, tidak diperanakkan. Semuanya ada Gusti Allah itu tidak ada proses. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Gusti Allah itu yang pertama, yang akhir, yang zahir, yang batin. Semua apapun meliputinya. Tapi kadang yang begini itu teringat ketika kita lagi ngaji gini, diingatkan kembali. Memang tujuannya ngaji itu adalah mengingatkan kembali. Ketika kita sudah mulai dekat dengan Allah, maka gunakan wasilah itu sebagai curhat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhatnya yang pertama tadi itu sholat, ya. Jangan lupakan itu sholat, perbanyak sholat dan sholat itu. Ada masalah apapun, sholat 2 rakaat. Ada masalah apapun setelah sholat, buka Al-Quran. Setiap ayat baca, ceritakan pada Allah, ngomong sama Allah. Daripada tadi ngomong sama medsos, ngomong sama Allah, ya Allah, saya itu punya masalah A, masalah B begini. Bagaimana menurutmu begitu? Nah, dikomunikasikan itu. Ketika kita lagi membaca Al-Quran. Sholat 2 rakaat, buka mushaf, baca, terus kita pada Allah. Bahkan kalau jenengan yakin itu masalah pun itu bisa diselesaikan ketika Anda buka mushaf, cari mushaf yang tengah itu. Ayatnya apa itu? Pelajarannya apa? Ketemu solusinya. Itu salah satu istigharah dengan Al-Quran. Jadi ini yang kemudian maksudnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi akhirah tadi itu. Menghadapkan seluruh apapun ini esensinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Ya, coba mari kita beralih begitu nggih, apapun masalahnya, hidup itu memang menyelesaikan masalah. Kalau jangan nggak punya masalah, selesai. Jadi hidup itu adalah menyelesaikan masalah. Kalau ibu-ibu tidak punya masalah, kehidupannya selesai. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa menghadapnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, tidak ada masalah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepadaku, kata Allah. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan meridhoi semuanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah pada surgaku. Jadi kalau ibu-ibu sudah tidak punya masalah, berarti sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak usah takut menghadapi masalah. Jadi kalau sudah nggak punya masalah, berarti sudah selesai, dunianya selesai. Saya udah nggak punya masalah, nggak usah, hidup saya udah bahagia. Berarti selesai dulu, berarti udah nggak ada manfaatnya dong di dunia ini, karena nggak gunakan untuk menyelesaikan masalah. Kalau perjalanan kita udah selesai, karena perjalanan kita ini masih jauh, ibu masih jauh. Ya. Kita ini baru tangga berapa nih? Alam ruh, alam kandungan, alam dunia, baru tangga ketiga ini. Tangganya berapa coba itu? Setelah alam dunia, alam barzah, terus alam barzah, alam kubur, terus hari kiamat, setelah kiamat, yaumul mahsyar, mizan, terus syafaat, kemudian siratal mustaqim, kemudian surga neraka. Masih panjang itu. Ini baru 3 ini. 3 pun ini kalau kita hitung itu perjalanannya panjang. Kalau ibadah berangkat haji itu, ini masih baru sampai dono muda ini, belum sampai selesai. Jadi jangan habiskan waktu ini hanya untuk kehidupan dunia yang hanya sementara begitu. Kita di dunia itu kan hanya 70 tahun paling. Kalau udah 70 tahun ya alhamdulillah bahagia, bisa lihat anak cucu itu. Tapi berapapun kematiannya, umurnya tetap disesalkan itu. Saya juga heran itu. Orang-orang yang meninggal di atas umur 70 tahun itu masih disesalkan. Kenapa kok dia meninggal? Kan
dia meninggalnya pas pikun malah lebih besarkan lagi. Misalkan dia pun pikun. Kalau masih sehat walafiat tidak ada beban, alhamdulillah itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah. Jadi memang perjalanan kita masih panjang. Ketika Nabi Ibrahim itu menemukan sosok menghadap Allah ini, kemudian diaktualisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dia apa yang jadikan kehidupannya itu adalah satu, dia meletakkan pondasi tauhid dalam keluarganya. Saya ulang kembali nih. Beliau meletakkan fondasi tauhid dalam keluarganya. Salah satu yang pelajarannya dicontohkan secara tekstualis di Al-Quran itu adalah bagaimana sosok Ismail itu ketika mau dikurbankan itu, dia tanya, apakah ini perintah Allah? Ya, sami'na wa ta'ana. Ketika Hajar ditinggal di lembah Mekah itu, lembah yang tandus tidak ada orang, ditanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Apakah ini perintah Allah? Ya, sami'na wa ta'ana. Karena apa? Karena sudah dikuatkan tauhidnya. Kalau dia sudah menguatkan tauhidnya, maka selesainya itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kadang kita kan tidak menguatkan tauhid ini sebagai basic kehidupan kita mendidik anak istri kita, sehingga masalah itu datang tapi tidak bisa menyelesaikan. Ketika ada masalah datang tidak bisa menyelesaikan, berarti kita tidak lulus, berarti mengulang. Leres apa leres? Ya, kalau masalah datang kalau tidak lulus berarti ya harus mengulang. Kalau ibaratnya Bu Ulfa itu remedial. Remedial pun kalau ada yang nggak lulus juga mengulang kembali sampai lulus. Kalau sudah lulus berarti naik kelas. Jadi itu masalahnya. Jadi harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan bijak. Saya percaya semua orang itu punya masalah, baik masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Saya contohkan masalah yang kecil saja ya. Nyamuk saja misalkan itu. Rumahku ada nyamuk misalkan itu. Ini cara menyelesaikannya bagaimana ya? Macam-macam orang itu. Kayaknya beli obat nyamuk itu selesai deh, mati nanti. Ada yang beri semprotan, ada yang beri tirai, macam-macam. Solusinya macam-macam, tapi intinya supaya nyamuk itu hilang. Bahkan ada yang canggih, digunakan nyamuk pembiakan sehingga dia tidak bisa berkembang biak. Macam-macam deh. Hanya kemudian solusinya macam-macam begitu. Di dalam kehidupan Nabi Ibrahim setelah dia meletakkan fondasi tauhid itu adalah Allah memberikan ujian bagi Ibrahim itu dalam segala hal. Ketika selesai menyelesaikan masalah tauhid tadi itu, Allah menguatkannya, Allah menemukannya itu, Allah naikkan derajat Ibrahim itu dalam segala level begitu. Level yang pertama adalah dalam hal keluarga. Allah pilihkan Ibrahim itu pasangan yang salihah, ditemukannya dengan Siti Sarah. Siti Sarah itu salah satu bangsawan di tanah Babilonia itu. Setelah menikah, apakah masalahnya selesai? Punya masalah itu, belum punya anak. Jadi tidak hanya setelah selesai menikah, mungkin bagi anak-anak bujangan itu, saya kok punya masalah yang belum ketemu jodohnya begitu ya. Masalah itu. Tapi setelah ketemu jodohnya, apakah masalahnya selesai? Tidak selesai. Masalah selesai kalau sudah meninggal gitu. Jadi tidak selesai semuanya. Semuanya akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Bahkan di Al-Quran itu sering dikuatkan. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidakkah engkau akan merasa diuji atas masalah-masalahmu sehingga engkau bisa menyelesaikan tersebut. Jadi kalau kita sudah mengaku beriman, maka Allah akan berikan ujian agar engkau lolos dari masalah-masalah tersebut. Jadi Gusti Allah ini yang memberikan masalah sabar bagi kita begitu. Tapi kalau nggak ada masalahnya ya nggak hidup tuh namanya. Hidup itu tidak penuh dengan warna. Masalah yang sederhana itu yang mungkin sering kita uji dalam masalah ekonomi itu sebenarnya. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi pun juga sederhana sekali sebenarnya. Kalau orang itu masih hidup, insya Allah masih bisa makan dan minum. Percaya nggak buatan ya? Kalau dikasih makan kok masih enak, insya Allah masih hidup.
Coba cek itu. Saya kemarin itu takziah itu sampai 4 kali itu. Pertanyaannya sederhana itu. Kasih makan tuh nolak itu. Jadi muntah nggak ya? Kalau dikasih makan kok muntah, tanda-tanda nih. Pokoknya agar makannya rasa semangat itu berarti tanda-tanda. Okay. Jadi ibu-ibu harus syukur itu kalau sudah makan. Makanan itu nikmat berharga sekali yang diimpikan oleh orang yang kelaparan. Bahkan orang yang nggak kelaparan pun juga menyimpan apalagi puasa itu ya. Makanan itu enak sekali, tapi harus ditahan. Gitu. Makanya kalau sedang makan minum itu nikmati bagian dari syukur sehingga kita bisa menyambut hari esok ini dalam keadaan lebih baik. Tapi kalau dikasih makan mau nggak mau, saya nggak enak, makanannya nggak enak, ya sudah tanda-tanda ini 3 hari nggak makan sudah tanda-tanda malaikat Israel udah imo-imo itu. Ini si fulan ini kok 3 hari nggak makan kenapa? Alasannya makanannya nggak enak begitu. Tapi kebelanjur begitu, akhirnya tidak mau makan begitu. Hanya kemudian komplikasi masuk rumah sakit, tanda-tanda. Jadi kalau makan itu harus dinikmati, apapun itu dinikmati. Yang nggak berbahaya itu karena tidak dinikmati begitu. Makan nggak ada ikannya nggak makan, makan nggak ada ininya nggak makan. Hanya masalah itu udah muncul begitu. Ini penyakitnya orang tua itu ya. Jadi kalau kita lagi punya orang tua di rumah kita itu makanya susah itu kadang. Pilih-pilih begitu. Ini tanda-tanda juga ya. Makanya kalau menakuti orang tua itu, mas kalau udah disuruh makan kok nggak mau, berarti tanda-tanda. Tapi kalau masih mau, insya Allah sehat walafiat tanpa merasa apa sehingga panjang umur berkah begitu. Jadi istilahnya keluarganya umurnya berkah begitu. Itu ya kalau ketemu orang tua macam ya. Ketika di pernikahan yang panjang itu, Sarah itu juga akhirnya mikir, ini saya menikah dengan Ibrahim kok belum punya anak, ini gimana? Minta kepada Allah, hanya Allah ngasih hidayah. Coba suruh menikah dengan Sarah, dengan apa? Hajar. Hajar ini salah satu khadimatnya, pembantunya, yang kemudian dimerdekakan oleh Ibrahim. Kenapa namanya Hajar? Yang tahu Hajar itu batu ya. Warna batu seperti apa ya? Nah, seperti itu. Tidak usah saya sebut begitu ya. Nah, Hajar itu, kalau Sarah itu kan bangsawan gitu. Dengan menikah dengan Hajar itu, alhamdulillah Allah memberikan keturunan. Tapi di proses pernikahan sebelum dengan Hajar itu, Nabi Ibrahim itu tidak sekedar setiap hari sudah berdoa. Tuh Gusti, saya sudah diberikan semuanya, agama, keyakinan juga sudah ada, rezeki juga sudah ada, keluarga juga ada, tapi belum kau kasih aku pewaris, belum kasih kau aku anak begitu. Itu mesti alamin Nabi Ibrahim. Sampai kemudian diselipin doanya itu, Nabi Ibrahim itu ngomong begini sama Allah, ya Allah, kalau kau sudah kasih aku, kau minta pun aku kasih begitu. Anak pun kalau kau minta, saya kembalikan padamu. Nabi Ibrahim itu belum punya anak ngomongnya gitu. Nah sekarang itu kan banyak orang ya. Kalau sesuatu itu belum, ngomongnya gampang. Tapi kalau udah punya susah kembalinya begitu. Betul ya? Artinya orang belum punya kendaraan mobilnya, mesti saya pengen punya mobil A. Nanti kalau saya punya mobil ini, saya gunakan silaturahim kemana-mana begitu. Bila sudah dikasih mobil, tidak pernah kemana-mana. Bensinnya larang, ini bagaimana? Akhirnya nggak jadi begitu. Karena omongan orang yang tidak punya. Hidup itu juga seperti itu. Kadang kita bisa bercerita ngomong karena belum punya, tapi kalau sudah punya, dikasih itu tidak mudah menyelesaikannya. Ketika kita belum punya anak, ngomongnya gampang. Nanti kalau anak saya diminta Allah, ya saya serahkan. Tapi bila punya anak, diminta sama Allah, nggak diserahkan. Nah, sama seperti kayak orang yang masih nyari pesugihan itu, nanti tumbalnya apa ini? Anaknya itu. Saat belum punya, ada aja itu, ambil saja nggak apa. Bila sudah dijalani, wah, kok anak saja tumbal ya. Ada yang begitu nggak teman-teman ya? Insya Allah jamaah ya, anak jabat teman-teman ya, pakai tumbal-tumbalan itu. Ada tumbal Dewi Lancar, ada mana itu Nyirol gitu, ada mana lagi itu ya. Nah, Mangga Satu termasuk dulunya itu. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada. Jadi tumbal, kalau tumbal itu berarti ya masalah pun akan jadi di kehidupan itu hanya ujian lawan. Karena hartanya akan diambil, istrinya diambil, anaknya diambil, harta diambil, hanya dia sendirian diambil oleh tumbal tersebut. Jangan sampai jadi jangan mencari jalan pintas. Itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah.
Sehingga ketika Nabi Ibrahim itu dikasih anak oleh Allah lewat Nabi Ismail itu, kemudian di saatnya itu Allah meminta kembali Ibrahim, hai Ibrahim, dulu kau pernah bilang apa padaku? Anaknya tak ambil, boleh apa tidak? Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim dikatakan begitu. Ya karena pendidikan tauhid sudah dikuatkan di dalam keluarga. Apa jawaban Ismail yang masih anak kecil itu? Sami'na wa ata'na. Kalau sekarang kan susah. Jadi dengan kita kadang itu suka bermain-main dalam pendidikan anak. Saya ulang kembali. Sekarang itu banyak orang tua yang bermain-main dengan pendidikan anak. Padahal itu akan menjadi bumerang di masa tua kita. Saya ulang kembali. Ini hari ini sering terjadi orang tua itu bermain-main dengan pendidikan anak, padahal itu nanti akan menjadi bumerang di masa tua. Apa masalah pertama? Masalah akidah dan tauhid. Kalau dia masih anak-anak, tidak kita kuatkan akidahnya, kon ngaji, angel jano, dipaksa begitu. Nanti dia kalau sudah kuat, dia bisa menolak itu dengan tegas. Ngapain ngaji? Nggak bikin saya kaya. Bisa menolak begitu. Karena masih kecil itu nggak dikuatkan begitu. Makanya dulu Nabi Musa sama Nabi Khidir itu pernah dikasih contoh itu. Apa jawaban Nabi Khidir itu ketika pelajaran kedua itu? Dia membunuh seorang anak itu. Ini kisah hikmah ya gitu. Nabi Musa marah sekali. Kenapa engkau bunuh anak itu? Jawaban Nabi Khidir, anak ini di masa depan akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ternyata ada hikmahnya. Jadi kalau bapak ibu punya anak itu, kuatkan pendidikannya itu sejak dia lahir sampai di masa golden age. Golden age itu berapa umur 13 tahun. Jadi 1 sampai 13 tahun orang tua menyetir full anaknya. Tidak boleh ada kata tidak. Orang tua pengen A, anak harus A. Orang tua pengen B, harus B. Sampai 13 tahun. Padahal didiknya jadi nggak lama, hanya 13 tahun saja itu. Tapi sering 13 tahun itu diwakilkan, dilupakan, dan kemudian tidak diistimewakan waktu tersebut, sehingga lewat 13 tahun sudah nggak bisa. Jadi kalau anaknya sudah di atas 13 tahun pun telat, siap menerima resikonya. Resikonya apa? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua sebagaimana mereka mendidikku waktu kecil. Kalau didiknya asal-asalan nanti itu balik ke orang tuanya itu. Makanya melatih anak untuk ngaji, ke TPQ, sholat ke musola itu 1 sampai 13 tahun itu. Jangan sampai lupa. Kalau lewat sudah tanggung resiko sendiri. Itu sudah kita sampaikan. Hati-hati betul. Apalagi sudah dewasa, itu tinggal penyesalan semua. Ibaratnya tinggal dongo mawon tuh. Nek Gusti ijabah alhamdulillah kan boten nggih. Ya itu karmanya. Maka hati-hati. Ada yang benar buat nonton ya? Insyaallah lulus semua ya. Ketika Nabi Ibrahim ini kemudian dikasih anak, setelah lahir itu dibawa ke padang Mekah itu. Mekahnya itu tanda sekali. Allah perintah, wahai Ibrahim, kau pulang kembali ke Babilonia. Aku punya kabar gembira untuk kamu. Ibrahim sampai Mekah itu meninggalkan anak istrinya. Hajar sama Ismail ditinggalkan di sana. Kira-kira bagaimana nih Hajar yang baru punya anak 2 tahunan itu masih menyusui, kemudian ditinggal. Di situ nggak ada orang lain apapun, hanya Hajar dan Ismail. Kira-kira kejam atau tidak? Tapi ini bukan masalah kejam tidak. Apa jawabannya? Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim itu Nabi loh ya, bukan sekedar orang biasa. Orang biasa apa kejam gitu. Ada pelajaran. Kalau Nabi Ibrahim tidak meninggalkan itu, jenengan nggak ada syaratnya pada haji itu hari ini. Iya, ada hikmah yang mau diajarkan oleh Allah kepada umat manusia. Ibrahim kembali ke Babilonia. Di Mekah ini Hajar ini berjuang. Nah, pada single mother begitu ya. Jadi single mother itu seorang ibu yang berjuang menghidupkan anak-anaknya. Ini luar biasa sekali ini. Hajar itu berjuang ketika dia nggak punya air. Satu pertanyaan, beberapa hari ini
minum, ini airnya dari mana ini? Bingung, akhirnya dia lari ke Safa Marwah sampai 7 kali mohon kepada Allah. Allah turunkan wahyu itu. Wahyu bukan Nabi Ismail Nabi. Ismail itu Nabi, kenapa dapat wahyu? Gerakan Nabi Ismail kakimu, ke masih bayi itu. Yang digerakkan di bawahnya itu sumur Zam-Zam. Nah, perjuangannya Hajar ini cari nafkah tadi itu, lari sampai Safa Marwah sampai 7 kali ini, itu juga tidak main-main. Kayak kita jadi orang tua itu sudah mazhar itu memberi nafkah anaknya, bapaknya sudah meninggal, bapaknya sudah tidak ada, potong-potong nyari nafkah ini. Itu sama seperti kisahnya Hajar itu. Bagaimana dia berjuang hidup mencari air di tengah padang pasir yang panas. Kalau sekarang Arab malah hijau-hijau royo-royo Arab banyak hujan sekarang. Kalau dulu itu luar biasa panasnya, masya Allah, padang pasir tandus tidak ada apa-apanya. Biwadin ghairi rizal ini intabainikal muharram. Nah, jadi padang pasir yang sangat tandus sekali. Tandusnya itu benar-benar tandus. Gak ada rumah, gak ada orang, pokoknya lapang begitu, gak ada rumput begitu, pokoknya padang pasir begitu. Kita juga sama setiap hari itu ada yang mencari nafkah itu, berjuang dari pagi sampai sore untuk nafkah anak-anaknya. Banyak di antara kita itu juga tidak mudah. Makanya butuh kekuatan keimanan yang luar biasa. Lihatlah contoh Ibu Hajar. Apa yang ketika dicontohkan dari syariat Ibu Hajar itu? Yang pertama adalah syariat sa'i. Sa'i itu lari-lari itu. Makanya kalau ibu-ibu sudah pernah berangkat haji itu, ketika sa'i, apa hikmah yang diajarkan? Perjuangan bahwa hidup itu tidak mudah. Hidup itu adalah berjuang menyambung nafkah. Jadi ibaratnya hidup itu ya mencari sesuatu nasi untuk besok dan besok dan besok sampai kemudian selesai. Hidup itu tidak cuma sehari, ibu-ibu. Jadi kalau dapat rezeki tidak harus habiskan hari ini, masih ada hari esok. Berjuang terus-menerus begitu. Setiap pagi jualan, setiap hari berdagang dan seterusnya begitu. Berangkat kerja pagi, pulang sore. Untuk apa? Menafkahi anak-anaknya. Maka Hajar ini menjadi contoh bagaimana perjuangan seorang ibu ini memperjuangkan kehidupan anaknya. Yang kedua, ketika Allah sudah memberikan syariat yang kedua tadi itu, ketika Ibrahim tadi disuruh menyembelih anaknya itu pun juga tidak mudah. Rasa syak itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis datang itu, kodok-kodok iblis begitu. Hei Ibrahim, kok kamu mau anakmu dikorbankan? Itu gak kasihan. Ibaratnya begitu. Ini juga sama masalah korban ini. Ibadah korban itu juga yang mana itu. Betul apa betul ya? Korban kambing setahun sekali, kalau punya lebih boleh sapi atau unta, itu pun tidak mudah itu. Ini duitnya cukup ukuran cukup. Padahal kalau jangan yakin Allah ganti dengan yang lebih banyak. Korban kambing itu korban dalam 1 tahun itu tidak hanya 1 tahun. Bahkan di dalam hadis itu fala tusallah, jadi jangan mendekati tempat sholat kami itu. Itu sebuah sindiran begini bahwa ketika kita mampu berkorban kok tidak berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Artinya sebuah etik. Kalau dalam filsafat kehidupan itu namanya filsafat etika. Korban itu sangat sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Ibadah yang kedua setelah tadi puasa 9 hari itu adalah menyembelih hewan kurban. Bahkan diteliti yang ingkang dalam 1 tahun berkorban itu menjadi pagar harta bendanya dalam 1 tahun ke depan. Ya, boleh teliti. Dia ingkang korban di tahun itu diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi pagar harta bendanya untuk 1 tahun yang akan datang. Makanya beruntunglah yang mau berkorban. Kalau lampunya kambing 1 cukup kambing 1 berapa? Ya 2 juta sampai 3 juta. 1 keluarga 1 keluarga untuk semuanya boleh. Jadi jangan berpikir 1 saya tidak pernah korban Pak, nanti kendaraan saya cuma 1. Atau seperti itu. Korban itu adalah bagian dari tameng harta benda kita dalam 1 tahun yang akan datang. Makanya kalau memahami ini esensinya ini, itu serius berkorban itu cepat begitu. Makanya kadang sampai orang itu nyambung setahun berkorban itu karena saking wajibnya begitu bagi kehidupan kita. Sama seperti kita puasa itu. Puasa Ramadan itu juga sama. Untuk menjaga kehidupan kita 1 tahun yang akan datang. Kalau
Kalau dalam 360 hari itu tidak puasa sama sekali, samsak begitu, maka badan kita akan rusak. Maka disyariatkan puasa itu salah satu menjaga kehidupan kita. Zakat pun juga sama. Nah, kurban ini esensinya adalah itu. Maka yang belum berkorban, niatkan semoga Allah kasih kekuatan bisa berkorban. Tidak hanya yang punya uang, yang punya kemauan. Hari ini mungkin berkorban di tanah air, mungkin tahun depan bisa di tanah suci dan sejenisnya begitu. Nah, ini salah satunya. Nah, maka kemarin saya cek korbannya masih sedikit begitu, masih kalah sama Mbah Tur. Mbah Tur itu satu keluarga satu. Mbah Tur itu, maka saya masih perlu belajar dari daerah Mbah Tur. Minimal satu keluarga itu punya satu. Harus mau harus dia. Jadi saking manfaatnya sampai segitunya. Jangan kebalikannya, ya seperti dapat kurbannya banyak, bukan seperti itu. Beli di pasar pun juga bisa. Tapi kurban itu bagian dari ikhtiar kita untuk harta benda kita 1 tahun yang akan datang. Kalau memahami ini nanti semangat kurbannya itu. Jadi tidak hanya menjadi mustahik saja orang yang mendapatkan dari kurban. Boleh hari ini diniatkan bapaknya, istrinya, anaknya, orang tuanya, yang penting satu keluarga satu, minimal 1 ekor kambing. Itu pun juga dibisiki oleh iblis begini. Hanya kemudian beberapa hari itu masa keraguan. Nah, kemudian ada syarat di haji itu namanya lempar jumrah. Nah, pernah haji kan ada lempar jumrah jumrah ula sama akobah itu dilempar iblis itu. Kalau sudah memakai ihram sedang haji itu, ketika salah satu niatnya itu membuang semangat kebinatangan, semangat keduniawian. Jadi kedunianya itu mulai dilepas. Salah satunya apa? Gelem kurban tadi itu. Jadi kalau jenengan masih keduniaan, kurban itu angel, serius. Punya harta banyak pun akan korban. Dicontohkan oleh Sa'labah itu nih. Sa'labah dulu itu ketika menjadi jamaahnya Nabi itu kalau ke masjid itu gantian sama istrinya. Lambi ini gantian sama istrinya. Saking miskinnya begitu. Saya ulang ya, saking miskinnya nggak punya apa-apa. Baju sholat itu gantian sama istrinya. Jadi ini kelihatan istrinya, besok kelihatan suaminya. Berulang-ulang sampai ditanyakan sama Nabi, Sa'labah, apa yang terjadi dengan kamu begitu? Nah, ceritakan begitu. Akhirnya kemudian dikasih modal oleh Nabi seekor kambing. Setelah kambing itu di rumah, rezekinya tambah banyak begitu. Dari 2, 3, 4. Saya hanya kemudian tidak punya waktu untuk ke masjid gara-gara ngurusi kambing. Yang dulu setiap hari bisa ke masjid itu, belum aja udah sampai masjid itu. Hanya Allah mengujinya dengan harta yang berlebih. Jadi ibu-ibu jadi masuk itu baru kepenak. Saya ulang jadi masuk itu baru kepenak. Jadi miskin tambah baru kepenak. Pengen suka nambah miskin Jadi mau suka itu buatan kepenak, dan juga miskin tambah orang kepenak. Ujiannya mau suka sama, disibukkan dengan harta bendanya. Jadi kalau sudah punya harta banyak, bingung. Ini duitnya dapat tinggi, bingung akhirnya. Hanya kemudian bingung, akhirnya kemudian waktunya sholat hilang, nggak punya kesempatan. Hanya dolan, nggak punya sholat. Jadi miskin juga sama. Kalau makan apa ya uangnya terbatas, nggak bisa makan apa-apa. Itu juga sama ujian. Makanya di dalam Quran itu kan wa annahu huwa aghna wa aqna. Gusti Allah itu menciptakan sepasang. Huwa aghna adalah orang yang kaya, wa aqna dan berkecukupan. Allah menyebutnya aghna sama aqna. Jadi hidup itu ya kalau nggak kaya berkecukupan, tidak ada miskin di sini. Karena Nabi itu doanya miskin, jadi karena kami miskin, meninggal dalam keadaan miskin, artinya sepi dari harta, sehingga dia hanya punya semangat takwa. Jadi miskin itu karena masalah hati saja. Jadi semua orang itu kaya sebenarnya. Jadi, kalau hari ini jangan mungkin hartanya terbatas, itu disimpan oleh Allah nanti di akhirat. Sering saya contohkan ketika orang itu nggak punya apa-apa ke mall itu, kan sudah sering saya contohkan di pengajian itu. Ke mall itu dia beli apa nggak punya uang kok, mungkin uangnya hanya 1.000 2.000 hanya beli apa gitu. Kekasihnya cepat itu, totalannya cepat.
Beda dengan orang yang punya harta banyak, beli ini, beli itu, kekasihnya lama, hisabnya lama begitu. Jadi nggak usah berkecil hati, semua itu akan disiapkan Allah sesuai dengan porsinya. Ada yang hartanya itu disiapkan nanti di akhirat, ada dilimpahkan di dunia. Pertanyaannya menjadi syukur apa tidak begitu. Jadi pelajaran syukur menjadi hamba Allah tadi itu dicontohkan langsung oleh Ibrahim. Dia komitmen dengan sikapnya tadi itu ketika punya harta terbaik diminta Allah dikasihkan. Nah, dengan punya harta banyak berkorban siji ada gelem gitu. Maka sebenarnya sih korban siji mawon itu. Padahal hartanya kalau ditabung banyak. Mungkin punya harta 20 juta hanya diminta 3 juta. Nah diberikan sama Allah. Korban bukan ada arto, hanya nggak punya arto beneran. Karena sama laras nih. Jadi kalau dia suruh korban nggak punya arto, nanti Allah jadikan tahun depan nggak punya arto beneran. Makanya semangat dalam berkorban. Punya apa? Kalau misalkan bisa punya kambing satu diusahakan. Insya Allah semangat korban itu adalah sebagai sedekah harta kita untuk 1 tahun yang akan datang. Ketika Allah sudah berikan sebuah keridhaan pada Ibrahim itu, maka ketika mau disembelih Ismail itu sudah digoda oleh setan tadi itu tetap teguh itu. Allah ganti dengan sembelihan dengan kibas, kambing kibas. Kalau bukan mukjizat Nabi kita buatan sakit nih, maka ini pelajaran bagi kita orang-orang yang beriman luar biasa sekali. Karena keyakinan Ibrahim itu, ini dalam setiap agama muncul tradisi ini. Tapi banyak yang berbeda, yang kemudian menjadi persembahan. Salah. Kisah yang benar itu kisah Ibrahim ini. Dalam semua agama, makanya kadang perhatikan itu semuanya butuh persembahan, ada dikorbankan, bikin jembatan, ada dikorbankan semua. Itu salah karena melihat diselewengkan oleh iblis. Anda lihat di agama sebelah juga sama begitu. Tradisinya sama. Karena Ibrahim ini bapaknya di zaman dahulu karena itu yang pertama yang meletakkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya agama Hindu, Buddha, Kristen semua menjalin persembahannya sama, berkorban atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya. Yang kemudian kalau di film-film itu sering lihat ketika ada suatu hal yang besar, nggak punya hujan itu korbankan keluarganya, bunuh diri istrinya begitu. Itu salah. Makanya pelajaran ini dicontohkan langsung di dalam Al-Quran dalam kehidupan umat manusia bahwa semangat pengorbanan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Allah dan yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya di dalam semesta ini. Berikutnya adalah semangat kesabaran. Jadi dari semua apa yang diberikan Allah pada Ibrahim ini, beliau itu orang-orang yang sangat sabar sekali. Kesabaran dari mana coba? Kayak ini Ibrahim itu kan punya dua istri, tapi beda rumah. Yang satu di Irak, yang satu di Babylon, di Irak sama di Mekah. Beda rumah, nggak sama rumah. Jadi kalau punya istri dua itu ya jangan serumah begitu kan. Karena masalah-masalah pakai ini juga akan muncul kalau terjadi poligami dan selisihnya itu. Nah, alhamdulillah sini kayaknya bagaimana kamu poligami ini semuanya istri monogami semua. Nggak usah kita bahas lah. Nanti mau jadi butuh kesabaran bersama. Karena semua ujian itu akan berbeda-beda masing-masing orang itu. Jadi di puncak kehidupan penyembelihan tadi itu adalah puncak kesabaran tadi. Betul sabar itu betul sakit gitu. Nabi Ibrahim itu ya betul kalau betul sabar itu sakit. Baru naruh anak istrinya di Mekah disuruh kembali langsung ke istri pertama itu. Di sana hanya dikasih kabar, "Fabasyarna bi Ishaq." Kami kasih kabar kamu dengan Ishak, lahiran Ishak. Jadi suatu hari itu Nabi Ibrahim sedang menyembelih sapi. Dagingnya itu diolah, disuguhkan pada tamu. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim ini yang sekarang sampai digunakan dan muntaha itu, jadi semua tamu itu selalu disuguhi makanan itu ya pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang bertamu itu duyuf, itu adalah duyufur rahman. Orang bertamu itu kalau nggak digerakkan Allah itu nggak akan bertamu. Makanya kalau ibu-ibu itu dapat giliran jadi tuan rumah acara PKK apa itu berbahagia. Karena tamu itu datang itu mengambil semua barang di dalam rumah kita keluar. Tapi kalau
Kalau rumah kita nggak pernah ketahuan sama sekali, nggak pernah jadi tuan rumah PKK, nggak pernah jadi tuan rumah pengajian, ya sudah, balanya itu ngumpul semua di sana. Maka beruntunglah yang menjadi tuan rumah. Jadi ketika tetangganya datang minum, bawa barang keluar semua keluar, kalau sering keluar semua. Itu salah satu hikmah rumah yang ada tamunya. Itu juga ketika datang itu malaikat datang. Nah, ini karena Ibrahim itu kan kelasnya Nabi, dan datang juga malaikat itu. Kalau kita datang malaikat, ya malaikat maut itu ke rumah kita itu. Kalau Ibrahim waktu malaikat maut, malaikat yang akan mengazab kaum Lut, begitu. Jadi Nabi Ibrahim itu sejaman dengan kaumnya Nabi Lut. Lut itu kaum Sodom. Sodom itu orang yang homoseksual. Sekarang itu juga banyak kaum Sodom, hati-hati juga ini. Kalau Anda lihat anak-anaknya nggak suka, dia sukanya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, hanya nggak mau kawin begitu. Ini kaum Sodom bahaya ini, hati-hati. Sekarang sudah mulai banyak bermunculan. Anda lihat di dunia medsos itu kaum Sodom sudah banyak berkeliaran. Kalau sudah berkeliaran berarti nanti adabnya apa? Turun halilintar, turun gempa bumi. Yang nanti adabnya itu. Dia datang memberikan kabar begini, wahai Ibrahim, saya ini malaikat yang tidak makan. Malaikat itu tidak makan, disuguhi Nabi yang gemuk-gemuk enak itu nggak mau dia. Bingung dia, dan Tuhan, kamu siapa? Saya adalah utusan Allah yang akan mengabarkan bahwa nanti menyelamatkan kaum Lut begitu dan menganggap kaum Lut. Gemetar dia. Wah ya Allah, nanti kaum Lut ini yang di negeri seberang sana itu sedang dalam masalah besar. Saya tidak menceritakan kaum Lut, hanya belum saja itu. Artinya begini, semangat Ibrahim ini berbagi solidaritas ini loh, yang perlu dicatat. Jadi dia itu semangat berbaginya itu luar biasa sekali. Nah, jadi kalau rezeki kita ini mau tambah, harus banyak disedekahkan. Maksudnya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya rezekinya banyak, harus disedekahkan. Tapi kalau disimpan semua nggak disedekahkan, ya nggak nambah-nambah. Gitu. Manja abil hasanah fahuwa asru amsalihha. Barang siapa ini berlipat berganda 10 kali, maka dia harus berbuat kebajikan 1 kali. Ya minimal kalau nggak bisa sedekah subuh lah, saudaranya. Niat semoga Allah melipat gandakan rezekinya. Boleh apa tidak? Boleh. Boro-boro sedekah subuh nih, subuhnya nggak ke masjid, nggak bisa sedekah subuh. Jadi itu Bapak Ibu, jadi solidaritas itu yang dipahami dari kehidupan Ibrahim itu luar biasa sekali. Makanya yang paling penting dari semua kisah tadi itu adalah bahwa iman, akidah ini tidak boleh main-main. Harus dikuatkan sejak dini pada anak keluarga kita sehingga dia bisa benar-benar mendasar, membekas dalam kehidupan. Yang terakhir adalah bahwa Ibrahim itu tidak pernah putus asa dalam berdoa. Banyak doa yang diajarkan Al-Quran itu, semuanya itu doanya Ibrahim. Doa terbesarnya ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dia mohon diampuni segala dosa-dosanya dan anak cucunya semuanya masuk ahli-ahli sholat semua. Bahkan Ibrahim juga pernah mendoakan orang tuanya, tapi beda agama. Wa maka nastighfar Ibrahim li abihi. Tapi kemudian Allah menegurnya. Ini baca juga bagi kita, artinya hidup itu harus seiman. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya anak, kalau dinikahi orang beda iman, pastikan harus seiman. Hati-hati. Kalau tidak seiman, masalah akan bertambah. Karena sudah tidak seiman, begitu nih. Satunya ke masjid, satunya kemarah, bukannya berbeda. Jadi banyak doa yang diajarkan oleh Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim sama Ismail itu bangun Ka'bah, ya Allah, ini adalah bagian dari apa yang bisa kami usahakan, persembahan dari kami. Monggo kau terima ya Allah. Termasuk kemudian doa Mekah Madinah itu menjadi makmur. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi warzuqhum minas samarat. Sekarang lagi perdebatan begitu, edam itu boleh disembelih di Mekah atau boleh disembelih di tanah air itu. Kalau lihat nasnya sih nggak boleh itu, sama seperti MUI itu. Fi baitikal atiq, jadi dia harus ditumpahkan di tanah haram. Adapun pembagiannya boleh di tanah suci, di tanah air begitu. Ini juga jadi masalah. Kenapa? Karena memang itu untuk mensejahterakan
warga Mekah. Sehingga makanya Mekah itu negeri yang dirahmati oleh Allah dengan berbagai rezeki. Semua datang di sana, semua uang-uang itu. Buah-buah juga datang semua. Kalau ke sana itu beli apapun ada semua nih. Dari sayuran, dari makanan, dari peralatan semuanya dari sana semua. Datang sendiri itu, enggak didatangkan gitu. Maka perbanyaklah doa. Jangan pernah berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat doa itu adalah doa itu bisa merubah takdir. Ini harus paham ini. Doa itu bisa merubah takdir. Karena Allah ketika menjadikan seorang hamba itu takdirnya itu begini. Takdir itu begini ya, batas bawah sama batas atas. Kalau istilahnya itu setiap manusia itu dikasih takdir batas bawah sama batas atas. Kita nggak pernah tahu. Saya contohkan umur misalnya. Si fulan itu diciptakan oleh Allah dengan umur batas bawahnya 30, batas atasnya adalah 80. Batas normalnya adalah 70. Dia bisa menjadi takdir umur 30 kalau dia melanggar hukum alam. Contoh, adalah naik motor itu nggak pakai helm, tabrakan, jadi mati. Harusnya dia kan umurnya itu kalau normal itu 70. Kenapa dia 30 diambil oleh malaikat? Karena dia melanggar hukum alam. Nanti yang merubah takdirnya dia sendiri. Seandainya dia memakai helm mungkin gak meninggal. Jadi dia karena merusak melawan hukum alam. Nah itu contohnya begitu. Sehingga kemudian Allah masih takdirnya batas bawah. Dia kemudian umurnya adalah 80, melebihi takdir normalnya karena dia menjaga kesehatan, banyak olahraga, sehingga dikasih takdir maksimal. Nah, doa ini adalah dalam rangka takdir tadi itu. Makanya banyak berdoa. Bentuk doa itu apa? Doa itu tidak hanya Gusti Allah kalau nyuwun mboten itu. Doa itu adalah aktivitas sabar yang paling aktif. Ya, jadi doa itu tidak hanya dilafalkan ketika kita sedang bermunajat, tapi dalam keadaan setiap apapun, kerana kita zikir kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan doa yang paling kecil sekali yang bisa dimanfaatkan ibu-ibu adalah mendoakan keluarganya. Contoh, ibu-ibu kan kadang sering masak gitu. Nah, kalau masak doain anak istrinya. Semoga anak saya, semoga suami saya menjadi soleh-solehah semua. Doain semuanya itu. Ketika masak saja itu menjadi jiwanya ibu-ibu itu. Pernah dicoba buatan ya? Iya paling sederhana itu. Tapi kadang buatan semasaknya buatan. Nah, makanya kadang begitu yang harus bukan sendiri. Ketika ibu-ibu mencuci baju keluarganya, didoain ini bajunya. Insya Allah keluarganya akan sakinah, mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Karena hal-hal yang prinsip ini sudah dipakari semua, sehingga kehidupannya itu enak. Jadi didoain itu ketika lagi masak itu, lagi mencuci, lagi apapun didoain semua. Insya Allah dan doa-doa itu akan kembali kepada kita semua. Jadi suaminya kerja jauh juga sama didoain, sehingga di jauh sana dia tidak selingkuh. Karena apa? Didoain dari rumah. Tapi kalau kemudian tidak didoain, nggak ada ikatan emosional, nggak ada ikatan spiritual, sehingga Allah mengujinya dengan banyak hal yang kemudian tidak lurus. Bapak Ibu sekalian, itu beberapa poin penting dari pelajaran yang bisa diambil hikmahnya dari kisah keluarga Ibrahim ini, dari Ibrahim sama Sarah ini. Banyak pelajaran betul yang pertama khusus kesabaran, kudu sabar. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sabar, siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh betul sabar, kalau betul sabar Gusti, betul sabar menikmati makanan yang enggak enak, kalau betul sabar miskin, betul sabar ini, kalau udah sabar semua, betul sabar sholat, betul. Ya sudah, sana dah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai tugas. Tapi kalau masih sabar, mikir kalau nanti saya menghadap Allah, sanggulnya apa begitu. Mikir nanti ya. Maka siapkan bekal sebanyak-banyaknya sehingga ketika kita perjalanan setelah kehidupan dunia ke alam barzah itu bekalnya cukup, kehidupannya nanti lebih sejahtera di sana. Wala taqulu fi sabilillah wa bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Semuanya akan dikasih kehidupan sesuai dengan masanya. Jadi nanti di alam barzah akan punya kehidupan yang indah begitu. Tapi kalau nggak punya bekal, nah dicontohkan itu di alam barzah begini. Ada nanti di alam barzah itu orang itu nggak punya bekal, dia hanya mengutin sisa dari makanan yang lain begitu. Karena dia ketika didoakan di dunia hanya dapatnya Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, tidak pernah mendapatkan Allahumma fir li fulan siapa itu, nggak pernah
dapat sedekah dari ahli dunianya. Nanti banyak di sana itu. Jadi kehidupan dia menghadap Allah itu dia hanya mendapatkan limpahan dari lil muslim dan muslim. Tapi kalau didoakan anak istrinya setiap hari didoakan, jadi banyak sedekahnya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin itu sebelum kita tutup saya buka satu pertanyaan kepada masyarakat. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Masih ada 4 menit. Ada pertanyaan buat Ibu? Betul-betul nggih? Monggo kita tutup dengan banyak membaca selawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Semoga yang hadir ini Allah berikan hati yang lapang, rezeki yang berlimpah, yang berkah, yang bahagia, sakinah wa rahmah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala tabaraka wa ta'ala ala sahabati sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma subhanahu wa tunjina biha min jami'il wal-afat wa taqul lana biha min jami'il hajat wa tahhina min sayyi'at wa fa'na bihi min al-hajat wa tuballighna bi asma'il khair Muhammad. Allahumma ya Allah Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah wa bi nuril Fatihah bi sirril Fatihah wa wadil Fatihah an taqdiya hajatina an taqdiya hajatina an taqdiya hajatina wa qud anna diyunana washfi mardana warfa' darajatina wa'afina min bala'ina wa 'adzabil akhirah wa wasa'allahu rizqana rizqan halalan thayyiban wa akrimna bil ghina 'anil nas wa yassir lana umurana umurana al-akhirah waj'alna min awladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa nasabina bil khair bi'idznillah wa yassir lana umurana umurana al-akhirah wa yassir lana umurana bi ziyarat Makkah wal Madinah bil hajj wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bisihah wal afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa nas'aluka bi husnil khatimah innaka sami'ud du'a wa afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa saling mengingatkan, bisa menambah wawasan